Hei, buka pintunya. Dasar anak yatim piatu, berani-beraninya membiarkan ibu mertua berdiri di depan pintu. Teriakan ibu mertua saya menggema di koridor apartemen. Selama 5 tahun, wanita yang telah memperlakukan saya seperti pembantu dan menyuruh saya melakukan semua pekerjaan kasar setiap lebaran itu, kini sedang menendang-nendang pintu depan unit saya. Pintu-pintu tetangga mulai terbuka satu persatu menambah jumlah penonton di koridor, tetapi ibu mertua saya tidak peduli sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu punya apa? Tepat pada saat itu pintu lift terbuka. Seorang pria berjas rapi berjalan keluar dengan tenang. Dia menyerahkan selembar dokumen kepada ibu mertua saya. Wajah ibu mertua saya langsung pucat pasi saat membaca dokumen itu. Tiba-tiba kedua lututnya lemas dan ia ambruk ke lantai. Wanita yang beberapa saat lalu menendang pintu dengan beringas itu kini terduduk tak berdaya di tengah koridor. Saya membuka pintu dan berjalan keluar perlahan. Ibu, sekarang ibu sudah tahu apa yang saya miliki. Ibu mertua, saya berkata dengan suara gemetar, Anindita, apa ini benar? Selama 5 tahun dia tidak pernah sekalipun memanggil nama saya dengan benar dan inilah pertama kalinya dia menyebutnya. Sebenarnya apa yang tertulis di dokumen itu? Dan rahasia apa yang telah saya sembunyikan selama 5 tahun. Sebelum cerita dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menemukan kanal Cerita Nusantara. Tekan tombol langganan dan suka akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Silakan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan dan saya akan berdoa semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Duk duk duk, suara tumpul bergema di koridor apartemen. Suara yang memecah keheningan sore yang damai. Itu adalah tendangan kaki yang menghantam pintu depan. Di depan unit 73, seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun sedang menendang pintu. Dia adalah ibu mertua saya, Lastri. Hei Anindita, cepat buka pintunya. Suara Bu Lastri menggelegar di seluruh koridor. Wajahnya memerah padam dan urat-urat lehernya menonjol. Di tangannya tergenggam selembar kertas yang sudah lecek. Siapa kamu berani-beraninya mengganti kata sandi pintu? Kamu pikir ini rumahmu? Sekali lagi kakinya menendang pintu. Suara logam beradu menggema di lorong. Pintu-pintu tetangga mulai terbuka. Seorang ibu-ibu dengan sandal jepit menjulurkan kepalanya. Seorang kakek berkacamata membelalakkan matanya. Orang-orang mulai berkumpul, tetapi Bu Lastri tidak peduli. Lihat semuanya. Menantu macam apa yang tega mengusir ibu mertuanya sendiri? Teriak Bu Lastri kepada para tetangga. Dia menunjuk-nunjuk pintu dengan jarinya, meninggikan suaranya seolah dialah korban. Setelah 5 tahun saya rawat dan terima di keluarga, sekarang dia melarang saya masuk. Di mana ada menantu seperti ini di dunia? Koridor menjadi riuh. Suara bisik-bisik dan decak lidah bercampur menjadi satu. Bu Lastri merasa mendapat dukungan. Semakin beringas menggedor pintu. Tepat pada saat itu, ting, suara lift tiba terdengar. Pandangan semua orang serentak beralih ke arah lift. Pintu logam terbuka perlahan dan seorang pria berjalan keluar. Dia adalah pria berjas abu-abu yang sangat rapi. Usianya tampak lebih dari 60 tahun, tetapi punggungnya tegap dan langkahnya mantap. Di satu tangannya, ia membawa sebuah tas kerja kulit berwarna hitam. Pria itu berjalan melewati kerumunan dan berhenti di depan Bu Lastri. Dengan Ibu Okti Lastri, Bu Lastri menghentikan aksinya dan menatap pria itu. Wajah yang asik. Siapa Anda? Beraninya Anda memanggil nama saya sembarangan. Nama saya Hermawan, saya seorang pengacara. Mendengar kata pengacara, mata Bu Lastri menyipit. Orang-orang yang berkumpul di koridor pun mulai berbisik. Mengapa seorang pengacara muncul di sini? Pak Hermawan membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan selembar dokumen dan menyodorkannya kepada Bu Lastri. Silakan diperiksa. Bu Lastri menyambar dokumen itu. Matanya mulai menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas. Sudut bibirnya yang semula menyeringai sinis perlahan menjadi kaku. Pupil matanya bergetar. Tangan yang memegang dokumen itu mulai gemetar hebat. Apa ini? Suara Bu Lastri terdengar serak. Wajahnya pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Tidak mungkin. Ini pasti bohong, teriak Bu Lastri sambil meremas kertas itu. Tapi tangannya masih gemetar. Arogansinya yang tadi begitu meluap-luap kini lenyap tak berbekas. Tepat pada saat itu. Klik! Terdengar suara kunci pintu depan terbuka.
Pintu perlahan terbuka ke dalam. Dari celah pintu, seorang wanita muncul. Itu adalah Anindita. Menantu berusia 30 tahun itu memiliki ekspresi yang luar biasa tenang. Tidak ada air mata di matanya, bibirnya pun tidak bergetar. Sosoknya yang selama 5 tahun selalu tampak tertekan di hadapan ibu mertuanya kini hilang sama sekali. Anindita menatap lurus ke arah Bu Lastri. Ibu, suaranya pun mantap, rendah dan tenang. Sekarang ibu sudah tahu. Wajah Bu Lastri mengeras, bibirnya bergetar hebat. Kamu... Apa yang barusan kamu katakan? Inilah yang saya sembunyikan selama 5 tahun. Anindita melangkah maju. Cahaya lampu koridor menerangi wajahnya. Di wajah itu tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah tekad yang kokoh. Sekarang saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bu Lastri mundur selangkah sambil mencengkeram dokumen itu. Kakinya goyah seolah kehilangan kekuatan. Apa maksud semua ini? Jelaskan sekarang juga. Anindita tidak menjawab. Sebaliknya, dia sedikit menganggukkan kepala ke arah Pak Hermawan. Pengacara itu kembali mengeluarkan dokumen lain dari tas kerjanya. Saya akan menjelaskan detailnya, Bu Okti Lastri. Suara pengacara itu tenang, tetapi mengandung ketegasan. Mari kita bicara di dalam. Saya rasa ini bukan hal yang pantas dibicarakan di sini. Bu Lastri tidak bisa membalas. Suaranya yang tadi menggelegar kini hilang. Para tetangga yang berkumpul mulai berbisik-bisik, katanya pengacara. Ada masalah apa ya? Sepertinya menantunya itu punya rahasia besar. Lihat ekspresi ibu mertuanya. Pucat sekali. Di tengah bisik-bisik itu, Anindita membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk, Bu. Nada bicaranya tidak lagi merendah. Dia bukan lagi menantu yang selama 5 tahun hidup dengan menundukkan kepala. Gayanya seperti seorang tuan rumah yang menyambut tamunya. Mata Bu Lastri terbelalak, ekspresi tak percaya. Menantu yang selama ini selalu ia pandang rendah kini menatapnya dari atas. Beraninya kamu. Desisan rendah keluar dari bibir Bu Lastri, tapi tidak ada yang menanggapi. Anindita tidak mengalihkan pandangannya dari mata ibu mertuanya. 5 tahun. Sejak hari pertama pernikahan hingga hari ini, ia telah diperlakukan seperti pembantu hanya karena tidak memiliki keluarga. Setiap lebaran, ia harus bangun subuh untuk memasak rendang dan opor. Mencuci piring hingga tangannya melepuh dan menangis di balik selimut setiap malam. Selama waktu itu, Anindita telah menunggu. Menunggu saat ini. Senyum tipis tersungging di bibir Anindita. Bukan kesedihan, kemarahan, ataupun dendam. Itu adalah ketenangan seseorang yang telah melepaskan beban berat. Sudah 5 tahun, Bu. Anindita berkata pelan. Sekarang saatnya saya menceritakan kisah saya. Keheningan menyelimuti koridor. Bu Lastri hanya bisa menatap menantunya dengan wajah kaku. Kertas di tangannya berbunyi gemerisik. Pak Hermawan berdiri dengan tenang di samping Bu Lastri. Mari, silakan masuk. Kaki Bu Lastri terasa berat untuk melangkah seolah ada beban timah yang mengikatnya. Tapi pada akhirnya, kakinya terpaksa melangkah masuk ke dalam unit apartemen. Pintu pun tertutup. Para tetangga yang tersisa di koridor saling berpandangan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, sesuatu yang luar biasa sedang dimulai di dalam rumah itu. Dan untuk memahaminya, kita harus kembali ke hari pernikahan Anindita 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Di musim semi, di sebuah gedung pernikahan di Jakarta, Anindita duduk sendirian di ruang rias pengantin. Gaun pengantin putihnya berkilauan lembut di bawah cahaya lampu, tetapi wajah pengantin yang mengenakannya tampak muram. Sudut mata Anindita yang duduk di depan cermin tampak memerah. Meskipun tertutup riasan, kesedihannya tidak bisa disembunyikan. Sebulan yang lalu, neneknya meninggal dunia. Satu-satunya kerabat darah yang Anindita miliki di dunia ini. Anindita tidak ingat wajah kedua orang tuanya. Mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat ia berusia 3 tahun. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh neneknya. Neneknya adalah ibunya, ayahnya, dan seluruh dunianya. Kini, neneknya pun telah tiada. Sebulan sebelum pernikahan, di ranjang rumah sakit, neneknya menggenggam erat tangan Anindita. Nindita, hiduplah dengan bahagia. Nenek akan menjagamu dari surga. Setelah mengucapkan kata-kata itu, neneknya menutup mata untuk selamanya. Anindita tidak bisa melepaskan tangan neneknya yang semakin dingin dan menangis semalaman.
Bahkan sekarang saat duduk di ruang rias pengantin, kenangan hari itu masih terasa begitu nyata. Air mata menetes dari mata Anindita saat ia menatap dirinya di cermin. Tok tok, terdengar suara ketukan di pintu. Anindita buru-buru menyeka air matanya. Pintu terbuka dan seorang wanita asing masuk. Wanita itu berusia sekitar 60-an dengan tatapan mata yang tajam dan bibir yang terkatup rapat. Itu adalah ibu mertuanya, Bu Lastri. "Oh, ternyata kamu sendirian." Bu Lastri mengamati sekeliling ruang rias pengantin. Ruangan itu kosong. Biasanya ruang rias pengantin ramai oleh ibu, kerabat, dan teman-teman mempelai wanita. Tetapi di samping Anindita tidak ada siapa-siapa. Mata Bu Lastri menyipit. Tidak ada satupun keluarga dari pihakmu yang datang ya. Nada bicaranya bukan berisi simpati, melainkan sesuatu yang lain. Seperti tatapan seseorang yang menemukan cacat pada sebuah barang. "Iya Bu, saya tidak punya keluarga," jawab Anindita sambil menunduk. Suaranya bergetar. "Nenek saya pun baru meninggal sebulan yang lalu. Aku sudah dengar." Bu Lastri memotong ucapan Anindita. Dia mengamati gaun pengantin dari atas ke bawah lalu mencibir. "Kasihan sekali. Tidak ada satupun sanak saudara yang hadir di hari pernikahanmu. Itu bukan simpati, jelas sekali itu adalah ejekan." Tangan Anindita mencengkeram ujung gaunnya. Bu Lastri mendekat ke cermin. Dia meletakkan tangannya di bahu Anindita. "Tangan yang dingin. Mulai sekarang kamu harus bersikap baik. Kamu tidak punya tempat untuk bersandar, jadi kamu harus pandai-pandai mengambil hati keluarga kami." Setelah mengatakan itu, Bu Lastri meninggalkan ruangan. Suara pintu yang tertutup terdengar sangat keras. Anindita membeku di tempatnya. Ia merasakan hawa dingin menjalari hatinya. Bahkan sebelum pernikahan dimulai, ia sudah bisa membayangkan kehidupan pernikahan seperti apa yang akan dihadapinya. Saat itu, pintu kembali terbuka. Bima yang mengenakan tuxedo pengantin pria masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi keringat. Dia pasti sibuk menyambut tamu, tetapi masih menyempatkan diri untuk datang ke ruang rias pengantin Anindita. Bima berlutut di depan Anindita. Dia dengan lembut meraih tangan Anindita yang sedang mencengkeram gaun putihnya. "Kamu menangis?" Anindita menggelengkan kepala, tapi matanya yang memerah tidak bisa disembunyikan. Wajah Bima dipenuhi rasa iba. "Pasti teringat nenek ya?" Air mata kembali menggenang di mata Anindita. Ia berusaha menahannya, tetapi sia-sia. Tetesan air mata jatuh ke atas gaunnya. "Aku rindu nenek," suara Anindita serak. "Aku masih tidak percaya nenek tidak ada di sini di hari pernikahanku." Bima menggenggam tangan Anindita lebih erat. Kehangatan menjalar dari tangannya. "Nenek pasti sedang melihatmu dari surga." Bima menatap lurus ke mata Anindita. "Dan Anindita, jangan menangis lagi." Bima menyeka air mata yang mengalir di pipi Anindita dengan jarinya. "Aku yang akan jadi keluargamu." "Bukan, mulai hari ini akulah keluargamu." Jantung Anindita berdebar. Mata Bima menunjukkan ketulusan. "Itu bukan candaan atau bualan. Jika nanti ada masalah, ceritakan padaku. Aku akan melindungimu." Bima membawa tangan Anindita ke dadanya. "Rasakan ini, jantung ini. Mulai sekarang hanya akan berdetak untukmu." Senyum tersungging di bibir Anindita. Sebuah harapan kecil yang mekar di tengah kesedihan. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Mungkin aku bisa bahagia bersama orang ini, pikirnya. Upacara pernikahan dimulai. Saat berjalan di altar, Anindita sendirian. Jalan yang biasanya dilalui pengantin wanita dengan digandeng ayahnya, harus ia lalui seorang diri. Terdengar bisikan dari kursi tamu. "Ayah mempelai wanita tidak ada ya?" Katanya tidak ada satupun tamu dari pihak keluarganya. Kasihan sekali. Anindita bisa mendengar semua bisikan itu. Tapi dia tidak menundukkan kepalanya. Karena di ujung altar, Bima sedang menunggunya. Bima mengulurkan tangannya. Anindita meraihnya. Pada saat itu, bisikan para tamu tidak lagi terdengar. Pernikahan pun selesai. Para tamu telah pergi dan gedung pernikahan menjadi sunyi. Saat Anindita hendak kembali ke ruang ganti untuk mengganti gaunnya, seseorang mendekatinya. "Anda Nona Anindita, bukan?" Itu adalah seorang pria berusia sekitar 60-an. Dia mengenakan jas abu-abu yang rapi.
Terasa familiar, tetapi Anindita tidak mengenalnya. "Iya, benar. Anda siapa?" "Saya Hermawan, seorang pengacara." Mendengar kata pengacara, Anindita mengerutkan kening. "Ada keperluan? Apa Anda mencari saya?" Pak Hermawan melihat sekeliling. Masih ada beberapa orang di gedung pernikahan. Pengacara itu mendekat selangkah ke arah Anindita. Ini bukan hal yang bisa dibicarakan di sini. Pengacara itu merendahkan suaranya. "Nenek Anda meninggalkan surat wasiat." Mata Anindita terbelalak. Jantungnya serasa jatuh. "Nenek, surat wasiat?" "Detailnya akan saya sampaikan nanti secara terpisah." Pengacara itu memberikan kartu namanya. "Selamat menempuh hidup baru. Nenek Anda pasti sedang mengawasi dari surga." Setelah mengatakan itu, pengacara itu berbalik pergi. Anindita berdiri termangu sambil memegang kartu nama. Surat wasiat dari nenek. Apa isinya? Anindita tidak tahu. Bahwa selembar surat wasiat itu 5 tahun kemudian akan mengubah total hidupnya. Dan bahwa sejak saat itu seseorang mulai mengawasi kehidupan pernikahannya. Di belakang Anindita yang meninggalkan gedung pernikahan, Pak Hermawan berdiri dari kejauhan, mengamatinya. Lebaran pertama setelah pernikahan pun tiba. Seminggu sebelum hari raya, Anindita tidak bisa tidur nyenyak. Itu karena pesan singkat dari ibu mertuanya, Bu Lastri. Malam takbiran, datang jam 5 subuh. Banyak pekerjaan. Jam 5 subuh. Anindita menghela napas setelah membaca pesan itu. Tapi dia tidak bisa menolaknya. Baru 3 bulan menikah, dia tidak ingin mencari masalah dengan ibu mertuanya. Malam takbiran subuh hari, Anindita membuka pintu rumah mertuanya. Rumah itu sudah terang benderang. Bu Lastri sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Melihat Anindita masuk, dia mematikan televisi dengan remote. Sudah datang, selemek ada di dapur, cepat pakai dan mulai bekerja. Tanpa menyapa, Bu Lastri menunjuk dapur dengan dagunya. Anindita menunduk dan menjawab, "Baik, Bu." Mata Anindita terbelalak saat memasuki dapur. Tumpukan bahan makanan menggunung di atas wastafel. Daging untuk rendang, ayam untuk opor, sayuran, bahan-bahan kue kering. Cukup untuk porsi makan 10 orang lebih. "Apa aku harus mengerjakan semua ini sendirian?" gumam Anindita, tetapi tidak ada yang menjawab. Sejak jam 5 subuh, Anindita berada di dapur. Menyangi sayuran, membuat adonan kue, memasak rendang dan opor. Jarinya teriris pisau, kulitnya terciprat minyak panas, tetapi dia tidak bisa berhenti. Matahari terbit lalu meninggi di angkasa. Anindita masih di dapur. Sekitar waktu makan siang, adik iparnya, Rina, muncul. Dengan wajah masih mengantuk, dia mengintip ke dapur lalu mengambil minuman dingin dari kulkas. "Wah, Mbak rajin sekali," kata Rina sambil minum. Tapi tidak ada tawaran untuk membantu. Anindita memaksakan senyum. "Rina, mau bantu sedikit?" "Aduh, aku tidak pandai masak," kata Rina sambil mengibaskan tangannya dan tertawa. Lagi pula, Mbak tahu tidak seberapa menderitanya mama waktu muda dulu. Jadi menantu zaman sekarang itu enak. Rina membawa minumannya dan pergi ke ruang tamu. Anindita menatap punggungnya sambil menggigit bibir. Malam harinya, hidangan akhirnya siap. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Bu Lastri, Rina, dan Bima. Makanan yang disiapkan Anindita dengan susah payah memenuhi meja. Anindita duduk di sudut dan mengambil sendok. Bu Lastri mengambil sepotong rendang dan memasukkannya ke mulut. Dia mengunyah sebentar, lalu wajahnya berkerut. "Apa ini? Asin sekali." Tangan Anindita berhenti. "Maaf, Bu. Sepertinya saya salah takaran garam." "Salah takaran? Kamu memang tidak bisa masak." Bu Lastri meletakkan sendok garpunya. Matanya yang tajam menatap Anindita. "Anak yatim piatu memangnya belajar apa? Kalau saja bisa masak nasi dengan benar, mungkin tidak akan ada yang mau menikahimu." Wajah Anindita pucat pasi, hatinya serasa hancur. Tidak punya keluarga bukanlah kesalahannya, tapi mengapa ia harus dihina seperti ini? Rina ikut menimpali. "Ma, kan Mbak Anindita sudah berusaha seharian. Namanya juga baru pertama kali, wajar saja." Anindita kira itu adalah sebuah pembelaan. Tapi kalimat Rina berikutnya menusuk hatinya seperti belati. Tapi kalau ingat penderitaan mama waktu muda, ya wajar saja menantu harus berkorban. Kalau bukan menantu, siapa lagi yang mengerjakan? Anindita menundukkan kepalanya. Air mata menggenang, tetapi ia menahannya.
Aku tidak boleh menangis di sini. Nanti aku akan semakin diremehkan, pikirnya. Bima membuka mulut. Ma, Anindita sudah bekerja keras sejak subuh. Sudah lama, harapan kecil muncul di hati Anindita. Suaminya membelanya. Tapi saat Bulastri menatap tajam putranya, suara Bima mengecil. Bukan, maksudku, Nindita sudah bekerja keras, jadi... Bima menunduk dan menyuap nasi. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Melihat itu, dunia Anindita terasa gelap. Ia teringat kata-kata Bima di hari pernikahan. Aku yang akan jadi keluargamu. Aku akan melindungimu. Kemana perginya kata-kata itu? Setelah makan malam dan mencuci piring, Anindita masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, air matanya pecah. Ia menangis tanpa suara di balik selimut. Bahunya berguncang. Isak tangis keluar dari tenggorokannya. Nenek, gumam Anindita di dalam selimut. Nenek, aku harus bagaimana? Ini berat sekali. Tidak ada yang menjawab. Neneknya ada di surga. Dan di dunia ini sepertinya tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Saat itu, pintu kamar terbuka. Bima masuk. Ruangan gelap, tetapi bau Anindita yang berguncang di balik selimut terlihat. Bima perlahan mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Anindita. Bima dengan hati-hati menyingkap selimut. Wajah Anindita yang basah oleh air mata terlihat. Wajah Bima berkerut sedih. Kamu menangis? Anindita memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin terlihat seperti ini. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan bohong. Bima memegang bau Anindita dan memutarnya menghadap dirinya. Air mata kembali mengalir dari mata Anindita. Kenapa tadi kamu diam saja? Suara Anindita bergetar. Waktu ibu berkata seperti itu, kenapa kamu hanya diam? Bima menggigit bibirnya. Dia tidak bisa menjawab. Kamu bilang akan melindungiku, kamu bilang akan menjadi keluargaku. Air mata Anindita tidak berhenti. Tapi kenapa? Kenapa kamu membiarkanku dihina sendirian? Mata Bima juga berkaca-kaca. Saat melihat wajah istrinya, ia sadar betapa pengecutnya dirinya. Maafkan aku Anindita. Bima memeluk Anindita. Mama memang seperti itu. Aku pikir kalau kamu sabar sedikit, nanti juga akan membaik. Anindita tidak menjawab. Ia menangis tanpa suara dalam pelukan Bima. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Wajah istrinya yang berlinang air mata terus terbayang. Berjanji akan melindungi, tetapi di hadapan ibunya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa dirinya sangat menyedihkan. Bima mengepalkan tangannya. Lain kali akan berbeda. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi Anindita. Tapi janji itu membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk ditepati. Malam itu, Bima tidak bisa memejamkan mata. Anindita tertidur. Setelah lelah menangis, Bima menatap wajah istrinya yang terlelap. Kelopak matanya bengkak. Jejak air mata membekas di pipinya hingga ke bantal. Hati Bima terasa hancur. Ia teringat sosok Anindita yang berjalan sendirian di altar pada hari pernikahan. Pengantin wanita yang berdiri kesepian tanpa satu pun tamu dari pihak keluarganya. Saat itu Bima berjanji akan melindungi wanita ini seumur hidup. Akan menjadi keluarganya. Tapi apa yang ia lakukan sekarang? Ia hanya diam saat ibunya menghina istrinya. Hanya menunduk dan menyuap nasi. Pengecut, menyedihkan. Bima mengepalkan tangannya. Maafkan aku Anindita, bisik Bima pelan. Istrinya yang terlelap tidak bisa mendengarnya, tapi Bima terus berkata, besok akan berbeda. Aku janji. Fajar mulai menyingsing di luar jendela. Keesokan paginya, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Hari Lebaran. Anindita kembali bangun sejak subuh untuk menyiapkan sarapan. Matanya bengkak, tetapi ia memaksakan senyum. Ia meletakkan makanan di meja dan duduk di sudut. Bulastri mengambil sendok. Dia mencicipi sesendok opor lalu mengerutkan kening. Opor macam apa ini? Lebih tidak enak dari kemarin. Tangan Anindita tersentak. Dimulai lagi, pikirnya. Maaf Bu. Anindita menunduk. Maaf saja tidak cukup. Kemampuanmu harus meningkat. Bulastri meletakkan sendoknya dengan keras. Meskipun tidak ada yang diajarkan di rumahmu, bagaimana bisa kamu tidak bisa memasak opor dengan benar? Rina terkekeh. Ma, Mbak Anindita kan masih pengantin baru. Nanti juga lama-lama bisa. Itu bukan hiburan. Itu adalah sindiran. Anindita menggigit bibirnya. Air mata menggenang tapi ia menahannya. Aku tidak boleh menangis seperti semalam. Aku tidak boleh hancur di sini. Ia bertekad.
Tepat pada saat itu, brak, suara sendok Bima yang diletakkan di meja menggema semua pandangan tertuju padanya. "Ma," suara Bima berbeda dari biasanya. Rendah dan tegas. Bu Lastri menatap putranya. "Kenapa?" "Makan." "Cukup, Ma." Bima menatap lurus ke mata ibunya. Mata Bu Lastri terbelalak. "Apa katamu?" "Aku bilang, hentikan perlakuan ibu pada Anindita." Keheningan menyelimuti meja makan. Rina menatap kakaknya dengan ekspresi kaget. Wajah Bu Lastri mengeras. "Kamu barusan bicara apa sama ibumu?" Seperti yang ibu dengar. Bima bangkit dari kursinya. Kursi berdecit saat terdorong ke belakang. "Ibu lihat sendiri kan Anindita menyiapkan makanan ini sejak subuh. Kemarin juga seharian dia di dapur. Tangannya sampai melepuh, kena minyak panas tapi dia tidak mengeluh." Suara Bima perlahan meninggi. "Tapi apa yang ibu lakukan? Tidak enak, tidak bisa masak, tidak diajari di rumah. Hanya itu yang ibu katakan." Wajah Bu Lastri memerah padam. "Hei Bima, kamu sekarang berani melawan ibumu?" "Aku tidak melawan." Bima melangkah maju. "Aku sedang melindungi istriku." Mendengar itu, Bu Lastri bangkit. Dia memukul meja dengan telapak tangannya. Piring-piring bergetar. "Kamu sudah gila? Kamu lebih membela menantu daripada ibumu sendiri? Ini bukan soal membela, Ma." Bima menggeleng. "Ibu yang salah." Keheningan kembali menyelimuti. Rina menatap keduanya dengan bingung. Anindita menahan napas sambil menatap suaminya. Bima mengulurkan tangannya pada Anindita. "Anindita, bangun." Anindita meraih tangan suaminya dengan gemetar. Bima menempatkan istrinya di sampingnya. "Dengar baik-baik, Ma." Bima menatap lurus ke arah ibunya. "Anindita bukan pembantu. Dia istriku." Kata-kata itu terasa berat di atas meja makan. Mulut Bu Lastri ternganga. Ekspresi tak percaya. Putranya yang seumur hidup selalu patuh padanya, kini menentangnya. Anindita tidak punya keluarga, itu bukan salahnya. Menjadikan itu sebagai bahan ejekan dan hinaan, itu yang salah. Suara Bima tidak bergetar. "Mulai sekarang, kalau ibu bersikap sembarangan pada Anindita, aku tidak akan tinggal diam." Wajah Bu Lastri pucat pasi. Entah karena marah atau terkejut, "Kamu?" Bu Lastri menunjuk Bima dengan jarinya, ujung jarinya gemetar. "Dasar anak durhaka, bagaimana ibu membesarkanmu?" teriak Bu Lastri. Suaranya serak. "Baru dapat istri satu, anakku sudah direbut." Entah pakai pelet apa perempuan itu sampai Bimaku berubah total. Wajah Anindita memucat, lagi-lagi salahnya. Bima menggenggam tangan Anindita lebih erat. "Ma, Anindita tidak melakukan apa-apa padaku. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Bima berkata dengan tenang. "Tadi malam, aku melihat Anindita menangis di balik selimut. Dia menangis tanpa suara, takut ada yang dengar." Membenamkan wajahnya di bantal. Mata Bima berkaca-kaca. Melihatnya, hatiku hancur. Aku yang berjanji akan melindunginya, menjadi keluarganya, tapi nyatanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suara Bima mulai bergetar. "Ma, di hari pernikahan, aku berjanji pada Anindita, akan melindunginya seumur hidup, dan aku akan menepati janji itu." Bu Lastri tidak bisa berkata apa-apa. Melihat air mata di mata putranya, ia tampak bingung. Rina ikut campur. "Kak, kamu tidak berlebihan. Mama cuma menegur menantu sedikit. Apa itu masalah besar? Ini masalah besar." Bima menatap adiknya. "Mungkin bukan untukmu, tapi untuk Anindita ini masalah besar. Bayangkan, orang yang tidak punya kerabat satupun di dunia ini, lalu keluarga barunya setiap hari memberinya luka. Betapa beratnya itu." Rina terdiam. Bima menatap Anindita. Air mata mengalir di pipi Anindita. Tapi berbeda dari semalam. Itu bukan air mata kesedihan. "Mas," panggil Anindita dengan suara gemetar. "Terima kasih." Bima menyeka air mata istrinya dengan jarinya. "Maafkan aku. Seharusnya aku melakukan ini sejak awal." Bu Lastri menggeram sambil melihat pemandangan itu. "Baik, kalian berdua lakukan saja sesuka kalian." Bu Lastri bangkit dari meja. Sambil berjalan ke ruang tamu, ia berkata, "Kita lihat saja sampai kapan anak yang sudah dibutakan oleh istrinya itu akan bertahan." Pintu kamar dibanting. Rina menghela napas dan bangkit. "Kak, nanti kamu bisa menyesal." Rina pun pergi. Tinggallah Bima dan Anindita di meja makan. Anindita menggenggam erat tangan suaminya. "Mas, kamu tidak apa-apa."
Tanya Anindita. Ia khawatir suaminya bertengkar dengan ibunya. Aku tidak apa-apa. Bima tersenyum. Seharusnya aku melakukan ini sejak dulu. Maafkan aku Anindita. Tidak, terima kasih. Sungguh, terima kasih. Anindita memeluk suaminya. Bima memeluk istrinya dengan erat. Sejak hari itu, sikap Bulastri berubah. Ia tidak lagi secara terang-terangan mengomeli Anindita. Tapi sebagai gantinya, ketidaksukaannya pada Bima menumpuk. Ia menelepon kerabat dan mengeluh. Bimaku berubah total sejak menikah. Dia lebih membela istrinya dan melawan ibunya. Tak, entah apa yang dilakukan menantu itu, anakku direbut sepenuhnya. Bulastri memilih metode untuk menanamkan rasa bersalah pada putranya daripada menyerang menantunya secara langsung. Setiap kali Bima menerima telepon dari kerabat, ia menghela napas. Bima, ibumu sangat sedih. Jangan lupakan orang tua setelah menikah. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati Bima terasa berat. Tapi ia tidak goyah. Sambil menggenggam tangan Anindita, ia berkata, tidak apa-apa. Kita buktikan dengan hidup bahagia. Anindita merasa bersyukur sekaligus bersalah pada suaminya. Ia merasa karena dirinya lah suaminya menjadi jauh dari keluarganya. Tapi Bima tidak pernah menyesal. Melindungi istrinya adalah janjinya dan ia percaya itulah yang harus ia lakukan. Dan keyakinan itu tidak akan goyah bahkan di hadapan cobaan yang lebih besar di masa depan. Lebaran berlalu, sebulan telah lewat. Sejak Bima menentang ibunya, suasana di rumah mertuanya berubah total. Bulastri tidak lagi mengomeli menantunya secara langsung, tetapi memilih cara lain. Cara yang lebih licik dan kejam. Telepon berdering, Bima mengangkatnya. Nama pamannya muncul di layar. Halo paman, Bima. Kenapa kamu bersikap begitu pada ibumu akhir-akhir ini? Wajah Bima mengeras, dimulai lagi, pikirnya. Maksud paman, ibumu menelepon sambil menangis. Katanya anaknya hanya membela istri dan tidak peduli lagi pada ibunya. Bima menghela napas seperti yang ia duga. Paman, itu tidak benar. Jangan lupakan orang tua setelah menikah. Senak-enaknya punya istri tidak akan bisa melebihi ibu yang melahirkanmu. Bima terdiam. Pamannya pasti hanya mendengar cerita dari ibunya. Ia tidak akan tahu betapa menderitanya Anindita atau seberapa parah ibunya menghinanya. Baik paman, Bima menutup telepon. Anindita menatap suaminya dengan cemas. Mas, ada telepon lagi dari kerabat? Iya. Dari paman? Sepertinya mama sudah menghubungi semua kerabat. Wajah Anindita muram. Hatinya terasa berat. Apa aku yang membuatmu dibenci oleh keluargamu? Apa maksudmu? Ini bukan salahmu. Bima menggenggam tangan Anindita. Mama yang salah. Aku yang mencoba meluruskannya. Kenapa aku yang salah? Anindita mengangguk. Tetapi hatinya tetap tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Rina menghubunginya. Mbak, aku mau bicara. Ada yang perlu kita bicarakan. Anindita menemui Rina dengan perasaan cemas. Di sebuah kafe di pusat kota. Rina sudah duduk menunggu. Begitu Anindita duduk, Rina langsung bicara. Mbak, aku akan bicara jujur. Tatapan Rina dingin. Kak Bima berubah total akhir-akhir ini. Dulu dia selalu menuruti kata mama, sekarang dia melawan dan tidak menghormati mama. Itu semua karena Mbak. Tangan Anindita bergetar. Gelas teh di tangannya terasa berat. Rina, aku tidak pernah seperti itu. Mas Bima yang, ya jangan mengelak. Rina mencibir. Memangnya Kak Bima bisa tiba-tiba berubah? Pasti Mbak yang menghasutnya. Anindita merasa difitnah. Ia tidak pernah meminta apapun pada Bima. Tidak pernah memintanya melawan ibunya. Ia hanya menangis sendirian. Rina, aku sungguh, sudah, aku tidak mau dengar alasan. Rina mengibaskan tangannya. Asal Mbak tahu saja, Mbak sudah memecah belah keluarga kami. Mama berpikir begitu, semua kerabat juga berpikir begitu. Rina, bangkit. Perlakukan Kak Bima dengan baik, jangan coba-coba kabur setelah membuat keluarga kami berantakan. Rina meninggalkan kafe, Anindita membeku di tempatnya. Tangannya gemetar hingga ia harus meletakkan gelas tehnya, memecah belah keluarga. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Anindita tidak pernah berniat seperti itu. Ia hanya ingin hidup normal dengan orang yang ia cintai. Tapi mengapa ia yang harus menjadi penjahat? Kembali ke rumah, Anindita tidak bisa berkata apa-apa. Bima melihat ekspresi istrinya dan mendekat. Anindita, ada apa? Wajahmu pucat. Anindita menggeleng. Tidak apa-apa.
Aku baik-baik saja, jangan bohong. Ada apa? Bima memegang bahu Anindita. Air mata menggenang di mata Anindita. Ia mencoba menahannya tapi sia-sia. Aku bertemu Rina. Rina? Kenapa? Dia bilang aku telah memecah belah keluarga. Suara Anindita serak. Katanya aku menghasut mas. Semua ini salahku. Wajah Bima mengeras, tangannya mengepal. Rina bilang begitu? Ibu dan semua kerabat juga berpikir begitu. Anindita berkata sambil menangis. Mas, apa aku yang membuatmu kehilangan keluarga? Apa aku yang salah? Bima memeluk Anindita. Bukan salahmu. Suara Bima juga bergetar. Yang salah itu mama, Rina. Orang-orang yang menyakitimu mereka yang salah. Bima menangkup wajah Anindita dengan kedua tangannya. Ia menatap lurus ke mata istrinya yang basah oleh air mata. Anindita, dengarkan aku baik-baik. Mata Bima juga berkaca-kaca. Kalau bukan karenamu, aku mungkin akan hidup dengan mata tertutup selamanya. Aku akan menganggap semua yang mama lakukan benar dan mengikutinya tanpa berpikir. Bima menyeka air mata Anindita. Karenamu mataku terbuka. Aku jadi tahu mana yang benar dan salah. Jadi jangan pernah berpikir ini salahmu. Anindita membenamkan wajahnya di dada suaminya. Bima memeluknya erat. Akhir pekan itu Bima mengunjungi rumah orang tuanya. Sendirian. Ia meninggalkan Anindita di rumah. Ia merasa Anindita tidak seharusnya ada dalam percakapan ini. Bulastri sedang duduk di sofa ruang tamu. Melihat Bima masuk, ia mendengus. Oh, anakku tumben datang. Akhir-akhir ini sulit sekali melihat wajahmu. Aku kesini karena ada yang ingin kubicarakan, Ma. Bima duduk di seberang ibunya. Aku tahu, Mama menghubungi semua kerabat. Mata Bulastri menyipit. Ya, memang. Kenapa? Apa salahnya mengatakan yang sebenarnya? Itu bukan yang sebenarnya. Anindita tidak pernah menghasutku. Bima berkata dengan tenang. Aku melihat dengan mataku sendiri. Aku menilai sendiri. Dan aku bertindak sendiri. Bulastri mencibir. Ya, kamu berubah sendiri, tapi kenapa baru berubah setelah menikah? Pasti karena menantu itu melakukan sesuatu. Ma, suara Bima meninggi, tapi ia segera menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Ma, aku datang hari ini hanya untuk mengatakan satu hal. Bima menatap lurus ke mata ibunya. Mulai sekarang, kalau Mama menjelek-jelekan Anindita, kami tidak akan datang saat Lebaran. Wajah Bulastri mengeras. Apa katamu? Kalau Mama terus menjelek-jelekkan Anindita pada kerabat, kami tidak akan datang ke acara keluarga. Suara Bima tegas. Begitu juga pada Anindita. Kalau Mama terus menyakitinya dengan kata-kata, kami akan berhenti datang ke rumah ini. Bulastri bangkit, wajahnya memerah padam. Hei Bima, teriak Bulastri. Suaranya serak. Beraninya kamu berkata seperti itu pada ibumu. Beraninya kamu? Iya, aku berani. Bima bangkit demi melindungi istriku. Mata Bulastri berkaca-kaca, entah air mata, kemarahan, atau kesedihan. Baik, kamu mau begitu. Bulastri menggeram. Kita lihat saja. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana menantu itu menghancurkan hidupmu. Bima tidak menjawab. Ia hanya sedikit menunduk untuk memberi hormat dan berjalan ke pintu. Hei Bima, jangan pergi. Kita belum selesai bicara. Teriakan Bulastri terdengar di belakangnya, tetapi Bima tidak menoleh. Pintu depan tertutup. Bulastri terduduk lemas di tempatnya. Sambil menutupi wajahnya dengan tangan, ia mendesah, ini semua karena dia. Semua karena menantu itu. Malam itu Bima menceritakan kunjungannya ke rumah orang tuanya pada Anindita. Anindita bertanya dengan kaget, kamu benar-benar bilang begitu? Tidak akan datang Lebaran? Iya, aku bilang begitu. Bima mengangguk. Sekarang Mama tidak akan bisa sembarangan lagi. Mata Anindita berkaca-kaca. Campuran rasa terima kasih dan bersalah. Mas, terima kasih. Tapi apa kamu benar-benar tidak apa-apa, tidak apa-apa? Bima menggenggam tangan istrinya. Yang harus kulindungi adalah keluargaku. Itulah keluarga. Anindita memeluk suaminya. Keluarga, kata itu terasa hangat di hatinya. Meskipun tidak punya kerabat darah, saat ini Anindita memiliki keluarga yang paling bisa diandalkan di dunia. Tapi Bulastri tidak menyerah. Perkataan putranya justru menyulut amarahnya. Tahun kedua pernikahan, musim dingin. Sejak ultimatum Bima, hubungan dengan keluarga mertua membeku. Mereka tidak datang saat Lebaran, telepon pun jarang. Bulastri,
tidak pernah menghubungi putranya lebih dulu. Harga dirinya tidak mengizinkan. Setengah tahun berlalu. Suatu sore, ponsel Anindita berdering, di layar tertera nama ibu mertuanya. Jantung Anindita berdebar. Kontak pertama setelah setengah tahun. "Halo, Anindita, ini ibu." Suara Bu Lastri berbeda dari biasanya. Ketajamannya hilang, terdengar lelah. "Besok ada waktu? Ada yang ingin ibu bicarakan?" "Ibu, ada apa? Besok kita bicara, datang ke rumah." Bu Lastri langsung menutup telepon. Anindita berdiri termangu sambil memegang ponsel. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba menghubunginya?" Anindita tidur dengan perasaan cemas. Ia tidak memberitahu Bima, tidak ingin membuatnya khawatir. Keesokan siangnya, Anindita membuka pintu rumah mertuanya. Bu Lastri duduk di ruang tamu. Di atas meja ada tumpukan dokumen. Anindita mendekat dengan hati-hati dan menyapa. "Ibu, saya datang." "Ya, duduklah." Bu Lastri menunjuk sofa di seberangnya. Anindita duduk. Ia memperhatikan wajah ibu mertuanya, tampak tidak sehat. Kantung mata hitam terlihat jelas. "Ibu, wajah ibu pucat. Apa ibu sakit?" "Tidak." "Badan ibu sehat?" Bu Lastri menggeleng, keheningan sejenak. Bu Lastri memainkan dokumen di atas meja. "Anindita, ada yang ingin ibu katakan?" Bu Lastri mulai bicara. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Perusahaan sedang sulit." Mata Anindita membesar. "Ya, ini tentang perusahaan desain interior ibu mertuanya. Perusahaan yang diwariskan setelah ayah mertuanya meninggal dan dikelola oleh Bu Lastri. Bima juga bekerja di sana sebagai manajer." "Sulit? Ada apa, Bu?" "Kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Proyek pembangunan menurun drastis." Bu Lastri menghela napas. Arus kas macet, gaji karyawan juga tertunda. Anindita hanya diam mendengarkan. Ini pertama kalinya ibu mertuanya curhat seperti ini. Jadi Bu Lastri mendorong tumpukan dokumen ke arah Anindita. "Tolong tanda tangani ini." Anindita mengambil dokumen itu. Matanya menyusuri tulisan di atas kertas. "Surat pengajuan pinjaman." Tangan Anindita bergetar melihat jumlah yang tertera. 500 juta rupiah. "Ibu, ini tolong ajukan pinjaman atas namamu." Bu Lastri berkata dengan santai, seolah itu hal yang wajar. "Bank tidak mau lagi memberiku pinjaman. Kredibilitasku sudah habis. Tapi dengan namamu pasti bisa." Kepala Anindita kosong. Ibu mertuanya menyuruhnya mengajukan pinjaman sebesar 500 juta. "Ibu, saya, jangan berpikir rumit. Begitu perusahaan normal akan langsung ibu lunasi." Bu Lastri menggenggam tangan Anindita. Tangannya dingin. Apa susahnya menantu membantu ibu mertua? Anindita menggigit bibirnya. Pikirannya kalut. Jika ia menolak permintaan ibu mertuanya, ia tahu apa yang akan terjadi. Tapi 500 juta itu jumlah yang sangat besar. "Ibu, saya tidak bisa memutuskan ini sendiri." "Sendiri? Kamu mau bilang pada Bima?" Mata Bu Lastri menyipit. Suaranya menajam. "Bima tidak perlu tahu. Ini urusan kita berdua." Punggung Anindita terasa dingin. Ibu mertuanya ingin melakukan ini tanpa sepengetahuan suaminya. "Ibu, tapi saya harus bicara pada Mas Bima." "Anindita." Bu Lastri memotong ucapan Anindita. Suaranya merendah. "Dengar baik-baik. Kalau perusahaan ini bangkrut, Bima juga akan kehilangan pekerjaan. Paham?" Jantung Anindita serasa jatuh. "Kalau gaji Bima berhenti, bagaimana kalian akan hidup? Kalau mau Bima tetap punya pekerjaan, kamu harus bantu ibu." Itu ancaman. Ancaman yang sangat jelas. Tangan Anindita bergetar. Jari-jarinya yang memegang dokumen menegang. "Ibu, saya pikirkan sampai besok. Aku akan datang untuk mendengar jawabanmu." Bu Lastri bangkit. Sambil menatap Anindita ia berkata, "Buatlah pilihan yang bijak. Ini menyangkut pekerjaan suamimu." Bu Lastri masuk ke kamarnya. Tinggallah Anindita sendirian di ruang tamu. Dokumen di tangannya terasa sangat berat. Kembali ke rumah, Anindita tidak bisa berkata apa-apa. Bima pulang kerja. Melihat ekspresi istrinya, ia mendekat. "Anindita, ada apa? Wajahmu pucat." "Tidak apa-apa." Anindita memaksakan senyum, tapi mata Bima tidak bisa dibohongi. "Jangan bohong. Ada yang kamu sembunyikan dariku, kan?" Anindita menggigit bibirnya. Haruskah ia memberitahu suaminya? Tapi Bu Lastri bilang jangan. Jika ia memberitahunya, entah apa lagi yang akan terjadi. Sungguh tidak apa-apa, hanya sedikit lelah.
Bima menatap Anindita dengan curiga tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu Anindita tidak bisa tidur. Dokumen pinjaman terus berputar di kepalanya. Jika ia menandatanganinya, utang 500 juta akan menjadi atas namanya. Bu Lastri bilang akan melunasinya. Tapi apa benar? Tapi jika ia menolak, Bima akan kehilangan pekerjaan. Jika perkataan ibu mertuanya benar, ini menyangkut mata pencaharian suaminya. Anindita berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya ia bangkit. Ia pergi ke ruang tamu dan menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Nenek, bisik Anindita pelan. Aku harus bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Keesokan paginya, Bima sedang bersiap-siap ke kantor. Anindita memutuskan. Ia tidak boleh menyembunyikannya, ia harus memberitahu suaminya. Apapun hasilnya, ini bukan masalah yang bisa ia tanggung sendiri. Mas, bisa bicara sebentar? Bima berhenti mengikat dasinya dan menatap istrinya. Ya, ada apa? Anindita mengeluarkan dokumen dari tasnya. Surat pengajuan pinjaman yang ia bawa dari rumah mertuanya semalam. Kemarin aku bertemu ibu, wajah Bima mengeras. Ibu, kenapa? Ada urusan apa? Anindita menyerahkan dokumen itu pada Bima. Mata Bima menyusuri tulisan di atas kertas. Seketika wajahnya pucat pasi. Apa ini? Ibu memintaku mengajukan pinjaman atas namaku. Tangan Bima mulai gemetar hebat. Tangannya yang memegang dokumen menegang hingga urat-uratnya terlihat 500 juta. Ibu meminta hal seperti ini padamu? Iya, katanya perusahaan sedang sulit. Dan pasti menyuruhmu untuk tidak memberitahuku. Anindita mengangguk. Amarah menyala di mata Bima. Dia juga bilang aku akan kehilangan pekerjaan kan? Anindita mengangguk lagi. Wajah Bima memerah padam. Gila, benar-benar gila. Bima meremas dokumen itu. Tangannya gemetar. Beraninya mengancam istriku. Menggunakan pekerjaanku sebagai alat, Bima mengambil ponselnya, menelepon ibunya. 2 kali nada sambung, Bu Lastri mengangkat. Halo, Mah, ini aku. Suara Bima dingin. Apa yang sudah Mama lakukan pada Anindita? Hening di seberang telepon. Anindita yang bilang, aku sudah lihat surat pinjamannya. 500 juta, dan Mama menyuruhnya tidak memberitahuku. Bima, itu bukan. Jangan libatkan istriku dalam bisnis Mama. Suara Bima datar. Justru itu yang membuatnya terdengar lebih menakutkan. Mama bahkan mengancamnya dengan pekerjaanku kan? Ma, itu keterlaluan. Bima, Mama terdesak. Perusahaan benar-benar sulit. Kalau sulit, seharusnya Mama bicara padaku. Kenapa pada Anindita? Kenapa mengancam istriku? Bu Lastri tidak bisa menjawab. Bima menarik napas dalam-dalam. Ma, mulai sekarang jangan minta hal seperti ini pada Anindita lagi. Masalah bisnis bicarakan padaku, Bima. Dan soal pinjaman itu anggap saja tidak pernah ada. Bima menutup telepon, tangannya gemetar. Anindita mendekati suaminya. Mas, kamu tidak apa-apa, aku tetan Mbak. Aku tidak menyangka Mama akan melakukan hal seperti itu. Tidak. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Tidak. Aku berterima kasih kamu memberitahuku. Bima memeluk Anindita. Malam itu datang pesan singkat dari Bu Lastri. Baik, kalian hidup saja berdua. Mulai sekarang aku anggap tidak punya anak. Itu adalah pernyataan putus hubungan. Anindita membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa lega. Tapi di sisi lain ia khawatir pada Bima. Bagaimanapun juga itu ibunya. Apa tidak apa-apa berakhir seperti ini? Bima tidak menunjukkan perubahan ekspresi setelah membaca pesan itu. Sudah, ini yang terbaik. Bima berkata dengan tenang. Orang yang mencoba memanfaatkan istriku bukanlah keluarga. Anindita menggenggam erat tangan suaminya. Hatinya sakit, tapi sekaligus ia bersyukur memiliki pria ini di sisinya. Tapi ini bukanlah akhir. 5 tahun kemudian, semua kebenaran akan terungkap. Ulang tahun pernikahan kelima sudah di depan mata. 3 tahun telah berlalu sejak putus hubungan dengan ibu mertua. Dalam kurun waktu itu, ada perubahan besar dalam hidup Anindita dan Bima. Putri mereka, Maya, lahir. Maya kini berusia 4 tahun. Melihat anaknya berlari-lari di rumah sambil tertawa riang, Anindita merasa waktu-waktu sulit perlahan terlupakan. Hubungan dengan keluarga mertua masih dingin. Bu Lastri bahkan tidak menelepon sekalipun setelah mendengar kabar kelahiran cucunya. Bima mengirim foto tetapi tidak ada balasan. Pengabaian total.
Bima menerimanya dengan lapang dada. Tidak apa-apa, kita hidup bahagia saja. Bima berkata sambil memeluk istri dan putrinya. Anindita merasa bersyukur sekaligus bersalah pada suaminya. Ia merasa karena dirinya lah suaminya menjadi jauh dari ibunya. Hari itu adalah sore yang biasa. Maya sedang tidur siang dan Anindita melipat pakaian di ruang tamu. Bel pintu berbunyi. Ding dong! Anindita memeriksa layar interkom. Seorang pria berjas abu-abu berdiri di sana. Wajahnya tidak asing. Di mana aku pernah melihatnya? Anindita mencoba mengingat. Di hari pernikahan. Mata Anindita terbelalak. Pria yang setelah upacara pernikahan mendekatinya dan mengatakan tentang surat wasiat neneknya. Setelah itu tidak pernah ada kontak dan kini ia datang setelah 5 tahun. Anindita membuka pintu. Selamat siang Ibu Anindita. Pria itu membungkuk memberi hormat. Saya Hermawan. Masih ingat? Ya, saya ingat. Anda yang datang di pernikahan saya. Betul. Hari ini saya datang karena ada yang ingin saya sampaikan. Anindita mempersilakan pria itu masuk. Mereka duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Pak Hermawan membuka tas kerjanya. Pertama-tama selamat atas ulang tahun pernikahan kelima, terima kasih. Anindita mengangguk, tapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa alasannya datang setelah 5 tahun? Saya akan langsung ke intinya. Pak Hermawan mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Syarat dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh nenek Anda telah terpenuhi. Jantung Anindita serasa berhenti. Surat wasiat, saya tahu nenek meninggalkan surat wasiat, tapi syarat? Benar, nenek Anda menetapkan syarat khusus. Pak Hermawan mendorong dokumen itu ke arah Anindita. Silakan baca sendiri surat wasiat ini. Anindita mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan neneknya terlihat, jantungnya berdebar kencang. Untuk cucuku tercinta, Anindita mulai membaca dengan suara pelan. Jika kamu sedang membaca surat ini berarti nenek sudah di surga. Dan itu juga berarti pernikahanmu sudah berjalan 5 tahun, air mata menggenang di mata Anindita. Nenek khawatir padamu, khawatir bagaimana kamu akan diperlakukan saat menikah tanpa punya keluarga. Apakah suamimu akan benar-benar melindungimu? Karena itu, nenek memutuskan untuk melakukan satu ujian. Kata ujian membuat tangan Anindita berhenti. Nenek meminta Pak Hermawan untuk mengawasi kehidupan pernikahanmu selama 5 tahun. Untuk memastikan, apakah menantu nenek benar-benar mencintai cucu nenek? Apakah dia melindungimu saat kamu kesulitan? Air mata menetes dari mata Anindita. Ternyata neneknya telah mengawasinya selama 5 tahun. Bukan dari surga, tetapi dari dunia ini. Jika menantu nenek lulus ujian, maka ungkapkan semuanya. Tapi jika tidak, bantulah Anindita untuk bisa menentukan jalannya sendiri. Anindita mengangkat kepala dan menatap Pak Hermawan. Jadi, ya selama 5 tahun Anda mengawasi kami? Benar. Pak Hermawan mengangguk. Sesuai wasiat nenek Anda, saya telah mengawasi Anda dan suami selama 5 tahun. Tentu saja dalam batas tidak melanggar privasi. Saya memeriksa situasi sekitar dan hubungan keluarga. Anindita menatap pengacara itu dengan ekspresi tak percaya. Kalau begitu, perlakuan ibu mertua pada saya dan saat suami saya memutuskan hubungan. Anda tahu semua? Saya tahu semua. Pak Hermawan menjawab dengan tenang. Saat Pak Bima menentang ibunya untuk melindungi Anda, saat ia menolak ancaman pinjaman, dan saat ia tetap di sisi Anda setelah putus hubungan, semua sudah saya konfirmasi. Air mata Anindita tidak berhenti. Ternyata neneknya tahu segalanya, betapa beratnya penderitaannya, dan betapa Bima telah melindunginya. Pak Bima telah lulus ujian, kata Pak Hermawan, persis seperti sosok menantu yang diinginkan nenek Anda. Pria yang tulus mencintai istrinya dan melindunginya dalam situasi apapun. Anindita menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Nenek, isak Anindita. Ternyata nenek mengawasiku. Pak Hermawan menunggu sejenak. Dia tidak berkata apa-apa sampai Anindita tenang. Beberapa saat kemudian Anindita menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Lalu, sekarang bagaimana? Sekarang saatnya mengungkapkan warisannya. Pak Hermawan mengeluarkan dokumen lain, sertifikat hak milik. Ini adalah warisan yang ditinggalkan nenek Anda untuk Anda. Anindita menerima dokumen itu,
Matanya menyusuri tulisan di atas kertas. Seketika ia merasa napasnya tertahan. Apa ini? 2 gedung perkantoran di kawasan SCBD, Jakarta. Pak Hermawan menjelaskan, nenek Anda telah mengatasnamakan semua harta yang ia kumpulkan seumur hidupnya kepada Anda. Urusan pajak waris telah saya kelola dalam bentuk wali amanat. Tangan Anindita bergetar. Alamat dan nilai aset yang tertera di dokumen itu terlihat 2 gedung di SCBD, aset senilai ratusan miliar rupiah. Sah, saya tidak tahu soal ini. Anindita berkata terbata-bata. Saya tidak tahu nenek punya harta sebanyak ini. Nenek Anda sengaja menyembunyikannya, kata Pak Hermawan. Beliau tidak ingin Anda terlihat seperti menikah karena uang. Karena itu, beliau berpesan agar warisan ini diungkapkan setelah 5 tahun pernikahan. Anindita menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Pikirannya kosong. Selama 5 tahun dihina ibu mertua, diremehkan karena tidak punya keluarga, Anindita mengira dirinya tidak punya apa-apa. Menantu malang yang tidak punya tempat bersandar. Ternyata ia adalah pemilik 2 gedung perkantoran di SCBD, dan ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kata Pak Hermawan. Ada sebuah perusahaan yang menyewa di salah satu gedung ini. Anindita mengangkat kepala. Perusahaan apa? Perusahaan desain interior milik Ibu Oktilastri. Mata Anindita terbelalak, jantungnya serasa jatuh. Perusahaan ibu mertua saya ada di gedung saya? Benar. Sejak 5 tahun lalu, mereka terikat kontrak sewa. Tentu saja, Bu Lastri tidak tahu siapa pemilik gedungnya. Anindita menatap pengacara itu dengan ekspresi tak percaya. Jadi, selama 5 tahun ini ibu mertua saya membayar uang sewa pada saya? Betul. Tepatnya masuk ke rekening wali amanat, tetapi pemilik uang itu adalah Anda. Anindita terdiam sejenak. Fakta ini terlalu mengejutkan. Menantu yang diperlakukan seperti pembantu ternyata adalah pemilik gedung tempatnya menyewa. Apa nenek juga tahu soal ini? Bahwa perusahaan ibu mertua saya ada di gedung ini? Ya, beliau tahu. Jawab Pak Hermawan. Sebenarnya ini bukan kebetulan. Nenek Anda sengaja membeli gedung itu. Mata Anindita semakin terbelalak. Sengaja untuk melindungi Anda. Jika keluarga mertua Anda terlalu menyusahkan Anda bisa menggunakan kartu ini. Air mata kembali mengalir dari mata Anindita. Ternyata neneknya telah mempersiapkan segalanya bahkan sebelum meninggal, mengantisipasi kemungkinan cucunya akan menderita. Nenek Anindita memeluk dokumen itu ke dadanya. Terima kasih nenek, sungguh terima kasih. Pak Hermawan bangkit. Sekarang pilihan ada di tangan Anda, kata pengacara itu. Apakah Anda akan mengungkapkan fakta ini? Dan kapan semua terserah Anda, saya akan mengikuti keputusan Anda. Anindita mengangguk. Sambil menyeka air mata, ia berkata, beri saya waktu untuk berpikir. Tentu saja, hubungi saya jika Anda sudah siap. Pak Hermawan memberikan kartu namanya dan berjalan ke pintu. Pintu tertutup. Tinggallah Anindita sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada sertifikat hak milik. Anindita menatap keluar jendela. Sinar matahari masuk ke ruang tamu. Nenek, sekarang aku harus bagaimana? Bisik Anindita pelan. Tidak ada jawaban, tetapi Anindita sepertinya tahu apa yang akan dikatakan neneknya. Hiduplah dengan bangga, tunjukkan siapa dirimu. Tekad muncul di mata Anindita. Saatnya untuk mengungkapkan rahasia yang telah ia sembunyikan selama 5 tahun, hari ulang tahun pernikahan kelima. Anindita menceritakan semuanya pada Bima. Surat wasiat nenek, ujian 5 tahun dan keberadaan 2 gedung di SCBD. Bima terdiam sejenak. Jadi, nenek mengawasi kita selama 5 tahun? Iya. Beliau ingin memastikan apakah kamu benar-benar melindungiku. Mata Bima berkaca-kaca. Nenek sampai sejauh itu, kamu lulus ujian, persis seperti menantu yang diinginkan nenek. Anindita menggenggam tangan suaminya. Terima kasih mas, sudah melindungiku selama 5 tahun. Bima memeluk istrinya. Mereka berdua berpelukan tanpa kata. Lalu Anindita menyampaikan keputusannya. Hari ini aku mau ke rumah ibu. Bima menatap istrinya dengan kaget. Ke rumah ibu? 3 tahun kita tidak ada kontak. Ya, sepertinya sudah saatnya mengungkapkan kebenaran.
Mata Anindita menunjukkan tekad yang kuat. Aku sudah menyembunyikannya selama 5 tahun. Sekarang aku ingin mengatakannya dengan bangga. Bima menatap wajah istrinya. Sosok yang dulu selalu tertekan di hadapan ibunya kini hilang. Yang ada di hadapannya adalah wanita yang tahu siapa dirinya. Baik, kita pergi bersama. Bima mengangguk. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu. Anindita menghubungi Pak Hermawan. Pengacara itu dengan senang hati bersedia menemani. Jam 3 sore, mereka bertiga tiba di depan rumah mertua. Anindita menekan bel. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Bu Lastri berdiri di sana. Menantu dan putranya yang tidak ia lihat selama 3 tahun. Wajah Bu Lastri mengeras. Siapa ini? 3 tahun tidak pernah muncul, tiba-tiba datang. Ibu, ada yang ingin kami bicarakan? Anindita berkata dengan tenang. Mata Bu Lastri beralih ke Pak Hermawan yang berdiri di belakang Anindita. Siapa orang itu? Beliau pengacara saya. Bolehkah kami masuk bersama? Bu Lastri tampak bingung, tetapi ia membuka pintu. Masuk ke ruang tamu, Rina sedang duduk di sofa. Melihat kakak dan kakak iparnya, matanya terbelalak. Loh Kak Mbak, Rina, kamu duduk saja di situ. Ini pembicaraan untuk kita semua. Bu Lastri berkata sambil duduk. Anindita dan Bima duduk di seberangnya. Pak Hermawan berdiri di samping. Jadi ada apa sampai bawa pengacara sepertinya serius? Bu Lastri bertanya sambil melipat tangan. Suaranya penuh kewaspadaan. Anindita menarik napas dalam-dalam. Lalu ia mulai bicara. Ibu, hari ini saya datang untuk menceritakan tentang diri saya. Tentang dirimu? Apa? Aku tidak tahu siapa kamu. Anak yatim piatu yang menikah dengan anakku kan? Anindita tidak goyah mendengar kata-kata itu. Benar, saya tidak punya keluarga. Tapi saya punya nenek. Nenekmu bukannya sudah meninggal sebelum kalian menikah? Iya, sudah meninggal. Tapi nenek meninggalkan sesuatu untuk saya. Anindita menatap Pak Hermawan. Pengacara itu mengeluarkan dokumen dari tasnya. Saya Hermawan, pengacara yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat nenek ibu Anindita. Pengacara itu meletakkan dokumen di atas meja. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan nenek beliau. Dan ini adalah sertifikat hak milik properti atas nama Ibu Anindita. Bu Lastri dan Rina menatap dokumen itu. Awalnya acuh tak acuh. Tapi saat membaca isinya, wajah keduanya mengeras. Apa ini? Suara Bu Lastri bergetar. 2 gedung perkantoran di kawasan SCBD. Pemilik Anindita. Pak Hermawan membacakan dengan tenang. Ini adalah warisan dari nenek ibu Anindita. Jika dinilai, harganya mencapai ratusan miliar rupiah. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Mulut Bu Lastri ternganga. Rina menatap dokumen dan Anindita bergantian dengan ekspresi tak percaya. Ratusan miliar? Tanya Rina terbata-bata. Mbak punya harta sebanyak itu? Benar, jawab Pak Hermawan. Hanya saja sesuai wasiat, warisan ini baru diungkapkan setelah 5 tahun pernikahan. Dan hari ini adalah hari itu. Wajah Bu Lastri pucat pasi, tangannya mulai gemetar. Jadi selama 5 tahun kalian menyembunyikan ini? Iya Bu. Anindita menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Saya menyembunyikannya. Amarah menyala di mata Bu Lastri. Kenapa? Kenapa disembunyikan? Mau mempermainkan kami? Bukan. Ini wasiat nenek. Anindita menjawab dengan tenang. Nenek khawatir bagaimana saya akan diperlakukan saat menikah nanti. Karena itu beliau meminta untuk diawasi selama 5 tahun. Apakah suami saya tulus mencintai saya? Apakah dia melindungi saya saat saya kesulitan? Suara Anindita sedikit bergetar, tapi ia tidak berhenti. Suami saya lulus ujian. Dia bahkan menentang ibu untuk melindungi saya. Wajah Bu Lastri memerah padam. Jadi sekarang kamu datang untuk pamer? Pamer kalau kamu kaya? Bukan. Saya datang bukan untuk pamer. Anindita menggeleng. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Pak Hermawan mengeluarkan dokumen lain. Ada sebuah perusahaan yang saat ini menyewa di salah satu gedung ini. Pengacara itu mendorong dokumen ke depan Bu Lastri, yaitu perusahaan desain interior milik Ibu Okti Lastri. Seketika, udara di ruang tamu membeku. Wajah Bu Lastri kehilangan semua warnanya. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar hebat. Apa katamu? Gedung tempat perusahaan ibu menyewa selama 5 tahun. Pemilik gedung itu adalah saya. Anindita berkata dengan tenang. Selama ibu memperlakukan saya seperti pembantu, saya adalah pemilik gedung ibu. Bu Lastri bangkit.
Kursinya jatuh ke belakang dengan suara keras. Bohong, ini semua bohong. Ini bukan kebohongan. Pak Hermawan berkata dengan tenang. Anda bisa memeriksa sendiri sertifikatnya. Semua dokumen ini sah secara hukum. Bu Lastri menyambar dokumen itu. Matanya menyusuri tulisan di atas kertas dengan liar. Tapi yang tertulis di sana adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Pemilik Anindita. Dokumen itu jatuh dari tangan Bu Lastri. Rina bergumam dengan wajah pucat. Jadi selama 5 tahun ini kita pada pemilik gedung. Kalimat Rina tidak selesai. Bu Lastri menggeram. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Terus mau apa kamu? Teriak Bu Lastri. Kamu pemilik gedung, lalu kenapa? Kamu tetap menantuku. Dan aku ini ibu mertuamu. Anindita tidak goyah mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, ia melangkah maju. Benar Bu, saya menantu ibu. Suara Anindita rendah tetapi kokoh. Tapi saya bukan lagi menantu yang bisa diremehkan. Mata Bu Lastri bergetar. Menantu yang selama 5 tahun selalu menunduk kini menatapnya lurus. Ibu, saya sudah bersabar selama 5 tahun. Dihina karena tidak punya keluarga, diperlakukan seperti pembantu, bahkan diancam untuk mengajukan pinjaman. Air mata menggenang di mata Anindita, tetapi suaranya tidak bergetar. Tapi saya sabar, karena suami saya melindungi saya. Karena nenek mengawasi saya, Anindita menarik napas dalam-dalam. Tapi sekarang berbeda, sekarang saya tahu siapa diri saya. Dan saya bisa mengatakannya dengan bangga. Bu Lastri mundur selangkah. Menantu yang selama ini ia pandang rendah kini mendominasinya. Bima menggenggam tangan istrinya. Ma, perkataan Anindita benar. Bima menatap ibunya. Mama tahu sendiri bagaimana Mama memperlakukan Anindita selama 5 tahun. Sekarang saatnya Mama mengakuinya. Bibir Bu Lastri bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Anindita berkata untuk terakhir kalinya. Ibu, saya datang bukan untuk balas dendam. Saya hanya datang untuk mengatakan kebenaran. Setetes air mata jatuh dari mata Anindita. Saya juga ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai keluarga. Bu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menatap menantunya dengan wajah kaku. Anindita berbalik. Ayo Mas. Bima menggenggam tangan istrinya dan berjalan ke pintu. Pintu tertutup, tinggallah Bu Lastri dan Rina di ruang tamu. Bu Lastri terduduk lemas di tempatnya. Tenaganya seolah terkuras habis. Ma, Rina mendekat dengan hati-hati. Kita bagaimana? Perusahaan ada di gedung Mbak Anindita. Bu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong dan bergumam. Selama 5 tahun aku pada pemilik gedung. Kalimatnya tidak selesai. Seminggu berlalu sejak kebenaran terungkap. Bu Lastri tidak pernah menghubungi Anindita. Rina juga sama. Keluarga mertua benar-benar diam. Tapi Anindita tahu keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Dan benar saja Bu Lastri yang lebih dulu menghubunginya. Anindita, kita bertemu. Ada yang ingin ibu bicarakan? Suara Bu Lastri di telepon terdengar rendah. Ketajamannya seminggu lalu hilang, tergantikan oleh kelelahan. Anindita pergi bersama Pak Hermawan ke tempat yang ditentukan Bu Lastri. Sebuah kafe di dekat rumah mertuanya. Bima ingin ikut tetapi Anindita melarangnya. Sepertinya ini harus aku hadapi sendiri. Jangan khawatir, tiba di kafe, Bu Lastri sudah ada di sana. Duduk di dekat jendela. Penampilannya sangat berbeda dari seminggu lalu. Wajahnya tirus dan ada bayangan gelap di bawah matanya. Anindita duduk di seberangnya. Pak Hermawan duduk di meja sebelah. Anda sudah datang, Bu? Ya sudah. Bu Lastri memainkan cangkir kopinya. Keheningan sejenak. Bu Lastri yang lebih dulu bicara. Anindita. Suaranya berbeda dari biasanya. Ketajamannya hilang. Terdengar lemah. Kontrak sewa akan segera berakhir kan? Iya. Bulan depan bisa diperpanjang? Anindita tidak menjawab. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Bu Lastri menghela napas. Jujur saja, kondisi perusahaan sedang tidak baik. Kalau pindah ke tempat lain, perusahaan akan sulit bertahan. Anindita masih diam. Anindita, tolong perpanjang saja kontraknya. Suara Bu Lastri terdengar memohon. Tapi Anindita mencari sesuatu dalam kata-kata itu. Penyesalan yang tulus, permintaan maaf, hal-hal seperti itu. Ibu, Anindita mulai bicara perlahan. Kenapa saya harus memperpanjangnya? Mata Bu Lastri terbelalak. Apa?
Apa ibu ingat apa yang sudah ibu lakukan pada saya selama 5 tahun? Suara Anindita tenang tetapi mengandung beban yang berat. Ibu menghina saya karena tidak punya keluarga. Memperlakukan saya seperti pembantu. Setiap lebaran menyuruh saya bekerja sejak subuh dan mengeluhkan masakan saya. Wajah Bu Lastri mengeras. Ibu mengancam saya untuk mengajukan pinjaman. Dan saat suami saya melindungi saya, ibu menuduh saya memecah belah keluarga dan menyalahkan semuanya pada saya. Air mata menggenang di mata Anindita, tetapi suaranya tidak bergetar. Ibu, selama ini apa pernah sekali saja ibu minta maaf? Bu Lastri menggigit bibirnya, tidak bisa menjawab. Sekarang juga begitu. Ibu meminta perpanjangan kontrak karena perusahaan sedang sulit. Tanpa satu kata pun permintaan maaf atas kesalahan ibu pada saya. Anindita menarik napas dalam-dalam. Ibu, maaf, tapi kontrak sewa tidak akan saya perpanjang. Wajah Bu Lastri pucat pasi. Tangannya gemetar di atas meja. Anindita, kalau begitu perusahaan, saya tahu. Tapi ini keputusan saya. Anindita berkata dengan tegas. Saya rasa ibu harus membayar harga atas perlakuan ibu pada saya. Mata Bu Lastri berkaca-kaca. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Bu Lastri bangkit dari kursinya dan berlutut di depan Anindita. Anindita, semua mata di kafe tertuju pada mereka. Wanita tua berlutut di depan wanita muda. Tolong, maafkan ibu sekali ini saja. Suara Bu Lastri serak. Perusahaan ini adalah segalanya bagiku. Warisan dari almarhum suamiku. Tanpa itu, aku bukan apa-apa. Hati Anindita goyah. Ibu mertua yang selama 5 tahun tidak pernah menunduk, kini berlutut di hadapannya. Sambil menangis, Anindita menggigit bibirnya. Hatinya mulai luluh. Tapi saat itu, Bu Lastri mengangkat kepala. Melihat tatapan matanya, Anindita tahu air matanya mungkin tulus, tetapi tidak ada penyesalan. Tapi Anindita, suara Bu Lastri berubah. Keputusasaan di awal hilang, tergantikan oleh rasa tidak terima. Memangnya apa salahku? Mata Anindita terbelalak. Apa salah kalau ibu mertua menyuruh menantu bekerja? Apa salah kalau menyuruh masak saat lebaran? Suara Bu Lastri semakin tinggi. Menantu memang seharusnya begitu. Aku juga begitu waktu muda. Kenapa hanya aku yang salah? Melihat itu, hati Anindita menjadi dingin. Ibu mertuanya tidak berubah. Meskipun sudah berlutut, ia masih tidak tahu apa kesalahannya. Ibu, Anindita berkata pelan, bangunlah. Bu Lastri menatap Anindita. Kalau ibu berpikir seperti itu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Anindita bangkit. Kontrak tidak akan diperpanjang. Mohon kosongkan gedung bulan depan, Anindita. Teriak Bu Lastri. Sambil berlutut, ia meraih tangan Anindita. Tolong jangan begini, aku salah. Ya, aku mengaku salah. Anindita dengan lembut melepaskan tangan ibu mertuanya. Ibu, perkataan ibu barusan tidak tulus. Wajah Bu Lastri mengeras. Baru saja ibu bertanya apa salah ibu. Itulah isi hati ibu yang sebenarnya. Anindita mundur selangkah. Saya juga sedih. Saya tidak ingin sampai sejauh ini. Tapi karena ibu tidak mau menyesal, saya tidak punya pilihan lain. Bu Lastri terduduk di lantai. Bahunya berguncang, ia mulai menangis. Ini semua karena dia. Semua karena menantu itu. Anindita merasa sedih melihatnya. Bukan marah, hanya kasihan. Pada ibu mertua yang tidak bisa berubah sampai akhir. Anindita meninggalkan kafe. Pak Hermawan mengikutinya. Anda tidak apa-apa. Iya, saya tidak apa-apa. Anindita mengangguk. Matanya basah, tetapi ekspresinya tegas. Kembali ke rumah, Bima sudah menunggu. Bagaimana? Anindita mendekat dan memeluk suaminya. Bima memeluknya erat. Aku putuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Keputusan yang tepat. Bima mengelus kepala istrinya. Aku mendukung keputusanmu. Ibu berlutut. Suara Anindita bergetar. Tapi sampai akhir beliau bertanya apa salahnya. Tidak ada penyesalan. Wajah Bima muram. Mama tidak berubah ya? Iya. Karena itu aku semakin yakin. Anindita menatap wajah suaminya. Bahwa ini keputusan yang benar. Bima menggenggam tangan istrinya. Anindita, apapun yang terjadi, aku di pihakmu. Apapun kata mama, aku akan mengikuti keputusanmu. Air mata mengalir dari mata Anindita. Bukan air mata kesedihan. Air mata syukur karena memiliki pria ini di sisinya. Beberapa hari kemudian datang pesan singkat dari Bu Lastri.
kalian berdua akan menyesal. Lihat saja, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup karena telah melakukan ini padaku." Anindita membaca pesan itu dan meletakkan ponselnya. Hatinya berat tetapi tidak goyah. Bima mendekat dan merangkul bahu istrinya. "Ada pesan dari Mama?" "Iya. Katanya akan membuat kita menyesal." "Jangan dipikirkan," Bima berkata dengan tegas. "Kita hidup dengan cara kita. Mama tidak berubah, itu masalahnya. Bukan masalah kita." Anindita mengangguk. Matahari terbenam di luar jendela. Senja kemerahan mewarnai langit. Anindita menatap senja itu dan berpikir, cobaan selama 5 tahun akan segera berakhir. Sekarang, awal yang baru menanti. Dan awal itu ternyata lebih dekat dari yang ia duga. Sebulan telah berlalu. Perusahaan desain interior Bulastri telah pindah dari gedung Anindita. Pindah ke kantor kecil di pinggiran Jakarta. Perusahaan tidak bangkrut, tetapi dampaknya besar. Kehilangan lokasi strategis adalah kerugian besar bagi bisnis. Bulastri tidak menghubungi Anindita sampai hari pindahan. Sampai akhir, ia tidak mau menurunkan harga dirinya. Saat truk pengangkut barang meninggalkan gedung, Bulastri menatap gedung itu sekali lagi. Sambil menggeram, ia bergumam, "Lihat saja, akan kulihat sampai akhir." Tapi Anindita tidak melihatnya. Tidak perlu. Setelah gedung kosong, Anindita mengunjunginya. Untuk pertama kalinya, ia menginjakkan kaki di gedungnya sendiri sebagai pemilik. Pak Hermawan menemaninya. "Bagaimana perasaan Anda melihatnya langsung?" tanya pengacara itu. Anindita melihat sekeliling lobi gedung dan menjawab, "Rasanya tidak nyata. Bahwa ini benar-benar gedung saya. Nenek Anda yang menyiapkannya untuk Anda. Semua harta yang ia kumpulkan seumur hidupnya." Mata Anindita berkaca-kaca. Ia teringat pada neneknya. "Nenek," panggil Anindita pelan. "Terima kasih. Sungguh terima kasih." Pengacara itu membawa Anindita ke atap. Naik lift. Sebuah taman atap kecil muncul. Ada pot-pot bunga dan bangku. "Ini nenek Anda yang mendekorasinya sendiri," kata pengacara itu. Setelah membeli gedung ini, beliau berkata bahwa suatu saat Anindita akan datang ke sini. Air mata mengalir dari mata Anindita. Ternyata neneknya telah mempersiapkan segalanya agar cucunya bisa bertahan melewati masa-masa sulit dan akhirnya berdiri di tempat ini. Anindita berdiri di pagar atap dan menatap langit Jakarta. Langit cerah terbentang, angin menyapu rambutnya. "Nenek, aku berhasil," Anindita berkata pada langit. "Aku bertahan selama 5 tahun. Aku bisa bertahan karena nenek mengawasiku." Air mata mengalir di pipinya. "Aku bertemu suami yang baik. Seperti yang nenek khawatirkan, ada masa-masa sulit, tapi Mas Bima melindungiku. Berkat nenek, aku bisa bertemu orang sepertinya." Anindita menyeka air matanya dan tersenyum. "Sekarang aku akan hidup bahagia, seperti yang nenek inginkan." Angin berhembus, angin hangat seolah neneknya menjawab. Sore itu Anindita membawa Bima dan Maya ke gedung itu lagi. "Ayah, ini di mana?" Maya bertanya sambil menggenggam tangan ayahnya. Di mata anak 4 tahun, gedung tinggi itu tampak menakjubkan. "Ini gedung ibu, sayang." Bima mengelus kepala putrinya. "Gedung ibu?" Maya memiringkan kepala. "Ibu pemilik gedung sebesar ini?" "Iya, benar. Ibu pemiliknya." Anindita tersenyum dan menggendong putrinya. "Maya mau lihat atap, di sana ada taman yang cantik." Mereka bertiga naik lift ke atap. Tiba di taman atap, matahari sedang terbenam. Senja mewarnai langit Jakarta dengan warna kemerahan. Maya bersorak, "Wah, bagus sekali." Maya turun dari gendongan Anindita dan berlari-larian di atap. Melewati pot-pot bunga, naik ke atas bangku, tertawa riang. Anindita dan Bima berdiri berdampingan di dekat pagar. Menatap senja tanpa kata, Bima yang lebih dulu bicara. "Anindita." "Iya, maafkan aku." Anindita menatap suaminya. "Tiba-tiba kenapa? Selama 5 tahun, seharusnya aku bisa melindungimu lebih baik." Suara Bima bergetar. "Waktu mama pertama kali berbuat seperti itu padamu, seharusnya aku langsung menghentikannya. Tapi aku tidak bisa. Aku malah bilang mama memang seperti itu dan memintamu bersabar." Anindita menggenggam tangan Bima. "Mais, meskipun pada akhirnya aku sadar dan melawan mama, tapi kalau aku pikirkan betapa beratnya penderitaanmu sebelumnya, hatiku masih sakit." Mata Bima berkaca-kaca.
Maafkan aku Anindita. Sungguh maafkan aku. Anindita memeluk suaminya. Tidak apa-apa mas. Suara Anindita juga bergetar. Pada akhirnya kamu ada di pihakku. Kamu melindungiku bahkan dengan menentang ibumu. Anindita menangkup wajah Bima dengan kedua tangannya. Itu sudah lebih dari cukup. Aku bisa bertahan karena ada kamu. Bima memeluk istrinya erat. Mereka berdua berpelukan di bawah senja. Ibu, ayah, terdengar suara Maya. Mereka menoleh, Maya sedang berdiri di atas bangku sambil melambaikan tangan. Lihat sini, aku di sini. Anindita dan Bima tersenyum dan berjalan ke arah Maya. Bima mengangkat putrinya dan meletakkannya di bahunya. Maya bersorak, wah tinggi. Ayah, langitnya dekat. Mereka bertiga menatap senja bersama. Cahaya kemerahan menyinari wajah mereka. Tiba-tiba Maya bertanya, Ibu, ayah, ya? Ini rumah kita? Anindita dan Bima saling berpandangan. Senyum tersungging, iya sayang. Anindita mengelus pipi putrinya dan menjawab, ini rumah kita. Bima menggenggam erat tangan istrinya. Sekarang ini rumah kita. Selamanya. Maya merentangkan kedua tangannya dan berteriak, hore. Rumah kita. Tawa anak itu menggema di atap. Anindita merasa hatinya meluap melihat pemandangan itu. Ia teringat hari pernikahannya 5 tahun lalu. Saat ia berjalan sendirian di altar, hari yang sepi tanpa satupun tamu dari keluarganya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hinaan ibu mertua, ejekan adik ipar, ancaman pinjaman, putus hubungan, 5 tahun penuh cobaan, banyak malam ia menangis di balik selimut. Tapi Anindita bertahan bukan hanya karena warisan dari neneknya, tapi karena ada suami yang melindunginya di sisinya dan karena ada nenek yang mengawasinya dari surga. Anindita menatap ke langit, senja perlahan berganti menjadi malam, bintang-bintang mulai bermunculan. Nenek, kata Anindita dalam hati, aku akan menepati janjiku, aku akan hidup bahagia. Bersama Mas Bima dan Maya, kami bertiga akan hidup bahagia. Angin berhembus, angin yang hangat. Seolah neneknya menjawab, bagus, kamu berhasil. Bima merangkul bahu Anindita, sedang memikirkan apa? Mikirin nenek. Anindita tersenyum. Sepertinya nenek sedang melihat kita. Pasti sedang melihat. Dan pasti bangga. Karena Aninditaku berhasil dengan begitu hebat. Bima mencium kening istrinya. Anindita bersandar di dada suaminya. Maya berteriak dari bahu ayahnya. Ibu, ayah, lapar. Mereka bertiga tertawa. Baiklah, ayo kita cari makan. Bima menggendong putrinya dan berjalan ke lift. Anindita mengikutinya lalu menoleh sekali lagi. Di atas taman atap, bintang-bintang bersinar. Anindita melambaikan tangan kecil, seolah menyapa neneknya. Terima kasih nenek, aku sayang nenek. Lalu Anindita kembali ke keluarganya. Pintu lift tertutup dan mereka bertiga meninggalkan gedung. Di bawah langit malam, bayangan 3 orang berjalan berdampingan. Bergandengan tangan, saling menatap dan tertawa. Cobaan 5 tahun telah berakhir. Dan kisah baru keluarga mereka dimulai, kisah yang bahagia. Sekian cerita untuk hari ini. Anindita yang menikah tanpa punya satupun keluarga harus menanggung hinaan ibu mertuanya selama 5 tahun. Tapi berkat suaminya yang selalu melindunginya, ia bisa bertahan dan dengan warisan dari neneknya yang mengawasinya. Tapi orang yang tulus mencintai kita pasti akan datang. Dan bersama orang itu kita bisa melewati cobaan apapun. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gaung di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika ada waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda.